Hai sobat-sobat semua, selamat datang lagi di channel Dermawan Awan. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah ekspansi Mongol di Jawa dan kaum Singhan di Kerajaan Buton. Namun sebelum itu, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe agar berlangganan dengan channel ini tentunya. Raden Wijaya adalah menantu Kertanegara yang merupakan Raja Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan kerajaan terkuat yang ada di Jawa waktu itu dan mencuri perhatian salah satu dinasti Yuan dari Cina. Waktu itu, penguasanya adalah Kubilai Khan. Pada waktu itu, Kubilai Khan mengirim utusan untuk menarik upeti Kerajaan Singasari pada tahun 1289. Sudah beberapa kali Kubilai Khan mengirim utusan ke Jawa, yakni pada tahun 1280, 1281, dan 1286. Namun, bukan upeti yang diperoleh tapi penolakan. Bahkan dengan teganya menyiksa dan memotong telinga utusan Kubilai Khan yang terakhir. Kondisi itu membuat marah Kubilai Khan dan mengirimkan ekspansi besar ke Jawa sebagai ungkapan kemarahannya. Ekspedisi tersebut untuk menghukum Raja Jawa, yakni Kertanegara. Namun, sebelum pasukan Mongol tiba di Jawa, Raja Kertanegara sudah terbunuh dan Kerajaan Singasari lengser antara tanggal 18 Mei dan 15 Juni 1292 akibat pemberontakan. Pada masa Kerajaan Majapahit ditemukan Raja Kertanegara dibunuh oleh Jaya Katuang yang merupakan seorang adipati Kediri yang merasa tidak puas dengan Kertanegara. Peristiwa itu membuat tahta Kerajaan Singasari menjadi kosong. Kemudian Jaya Katuang mengambil alih posisi raja dan memindahkan kekuasaan kerajaan ke Kediri. Jaya Katuang juga mengasingkan keturunan Kertanegara, salah satunya Raden Wijaya, menantu Kertanegara, ke Pulau Madura. Raden Wijaya yang merasa dendam berusaha untuk menggulingkan Jaya Katuang dengan mencari bantuan. Raden Wijaya menggunakan kesempatan dengan mendatangkan pasukan Mongol ke Jawa yang hendak membalas dendam. Dengan kecerdikan Raden Wijaya, akhirnya pasukan Mongol bersatu untuk menyerang Jaya Katuang. Mereka juga dibantu kerajaan-kerajaan kecil di Jawa yang juga tidak suka dengan Jaya Katuang. Menyerang pasukan Mongol dilansir dari Historia. Raden Wijaya yang merupakan pendiri kerajaan Majapahit menggandeng pasukan Mongol untuk balas dendam kepada Jaya Katuang. Dari berita Cina, pasukan Mongol tiba di Majapahit pada 1 Maret 1293. Sebelumnya, mereka terlebih dahulu singgah di Tuban dan mendirikan perkemahan di tepi Sungai Berantas. Perwakilan pasukan Mongol bernama Ikemase mengirim 3 orang perwiranya ke Kampung Baru Majapahit. Mereka meminta agar Raden Wijaya tunduk dan mengakui kekuasaan Kubilai Khan. Raden Wijaya pun akan tunduk kalau Mongol membantunya melawan Jaya Katuang dari gelang-gelang yang telah membunuh Kertanegara dan menghancurkan Kerajaan Singasari. Pada 20 Maret 1293, tentara gabungan Raden Wijaya dan pasukan Mongol mengepung Jaya Katuang. Itu membuat Jaya Katuang dan pasukannya kocar-kacir dan terjun ke Sungai Berantas. Setelah menundukkan Jaya Katuang pada 26 April 1293, Raden Wijaya meminta izin kepada pasukan Mongol untuk kembali ke Majapahit, mengambil upeti dengan kawal 2 perwira dan 200 prajurit. Tetapi di tengah perjalanan Raden Wijaya menghabisi pasukan Mongol yang mengawalnya ke Majapahit dalam perjalanannya. Kemudian Raden Wijaya justru balik menyerang pasukan Mongol di Kediri yang pasukannya berkurang. Dan dari situlah kemudian pasukan Mongol kalah. Jika di versi sejarah nasional hanya sebatas di situ, kita beralih ke sejarah versi Buton, yakni dari latar belakang sang kesatria berkuda, Khao Singhan. Khao Singhan adalah nama seorang perwira tinggi atau panglima tentara kavaleri Kekaisaran Cina berkebangsaan Mongol yang dikenal oleh orang Buton dengan gelar Dungku Changia. Menurut sejarah, Khao Singhan diutus oleh Kubilai Khan untuk menghukum Raja Singasari. Kaisar Cina Kubilai Khan dari dinasti Mongol mengirim satu armada laut yang sangat besar ke Jawa atau Singasari untuk menghukum Kertanegara karena dengan berani menolak
suatu permintaan dari Kaisar Cina untuk tunduk di bawah kekuasaan Kekaisaran Cina. Maka dikirimkanlah 200.000 pasukan tentara Tartar yang dipimpin oleh 3 panglima, yaitu Ikematsu, Panglima Angkatan Laut Cina, Sipi, Panglima Angkatan Darat Cina, dan Cao Xingkan, Panglima Pasukan Berkuda Cina. Akan tetapi, pasukan tersebut dimanfaatkan oleh Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit, untuk menaklukkan Singasari di bawah pimpinan Jayakatwang. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, ternyata Raden Wijaya berkhianat dan membantai semua kavaleri dari Cina. Jenderal Cao Xingkan berhasil lolos dari pembantaian itu dan segera melarikan diri ke Pulau Buton, tepatnya di Wabula pada pertengahan tahun 1293 Masehi. Di tempat itulah kemudian Cao Xingkan menikah dengan seorang putri Parabela Wabula bernama Wada Waho. Ketika mendengar seorang putri Cina yang bernama Wakaka menjadi ratu di kerajaan Buton, Dungku Changya kemudian merapatkan dirinya ke keraton Buton menjadi abdi yang setia. Kemudian setelah beberapa generasi berlalu, beberapa sultan Buton mengambil selir di Wabula dengan mengingat sejarah pentingnya Cao Xingkan atau Dungku Changya. Generasi wanita di daerah itu dikenal berkulit putih karena adanya asimilasi dengan orang Cina tersebut. Tempat itu disebut Wabula karena penduduknya kebanyakan berkulit putih dan sawo matang. Menurut bahasa Wolio, Wabula berasal dari kata bula yang berarti putih dan tambahan wa yang menunjukkan perempuan. Generasi dari hasil perkawinan itu merupakan fakta ilmiah tentang kebenaran bahwa di tempat itu pernah terjadi asimilasi dengan etnis berkulit putih. Hal itu memperkuat argumen bahwa Cao Xingkan bersama rombongannya yang berkulit putih mendarat di Wabula dan tinggal menetap serta kawin di tempat itu. Cao Xingkan sendiri mempunyai beberapa gelar nama, diantaranya di Lapandewa dan Batauga disebut Mia Mosega, dan di Wabula dan Waswemba disebut Labuku Torende. Di sana dia sangat disegani dan terkenal Digjaya, piawai, ahli strategis, negarawan di negerinya yang sebagai panglima Kekaisaran Cina yang terkenal tinggi kebudayaannya. Oleh karena ketenaran namanya di kalangan masyarakat Buton, maka Cao Xingkan tidak mendapat kesulitan apapun untuk mendirikan kerajaan sesuai cita-citanya. Pada tahun 1298, yaitu sekitar 5 tahun keberadaannya di Buton, Cao Xingkan berhasil mendirikan kerajaan Tobe-Tobe. Wilayah kerajaan Tobe-Tobe meliputi Labalawo, Waborobo, Burukene, Wabula, Lapandewa, Rongi, Sempa-Sempa, Kaindea, Wurugana, Busowa, Wawangi, Lakoposuncu, Burangasi, Wapulaka, Katilombu, Lipu, Malangga, Wakaukili, Wati Ginanda, dan lain sebagainya. Sejak saat itu, Cao Xingkan telah memakai gelar Dungku Changya. Pengaruh kerajaan Tobe-Tobe dalam perkembangannya sampai ke kerajaan Kamaru dan Todanga sebagai kerajaan tetangganya. Oke sahabat dermawan awan, itulah tentang sejarah ekspansi Mongol di Jawa dan Cao Xingkan di kerajaan Buton. Oke, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya.